Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam ini suatu amanah yang mesti disampaikan tentang rezeki. Sebenarnya itu sudah terbuka rahasia daripada rezeki itu sendiri. Di kalangan manusia itu banyak tidak yakin dengan kalam-kalam Tuhan. Mereka mengaku beriman, tapi sesungguhnya mereka tidak yakin dengan kalam-kalam Tuhan. Bahkan mereka hanya percaya dengan bisikan-bisikan daripada iblis terkait dengan rezeki itu sendiri. Di surah Al-Baqarah 261, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji atau benih, yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Jadi ketika kita mengeluarkan barang atau mengeluarkan sedekah atau uang berupa uang untuk pembangunan yang bersifat amal jariah, maka sesungguhnya menumbuhkan berbagai macam rezeki-rezeki berikutnya. Jika engkau meyakini ini dan mempraktikkan ini, yakinkan bahwa uangmu akan tiba-tiba datang dari mana saja. Jangan bersifat syirik bahwa engkau mendapatkan uang dari hasil usahamu. Jika engkau berpikiran seperti itu, maka rezekimu sebatas daripada usahamu. Sebagaimana pengajaran daripada mursyid tercinta kita, hakikat daripada rezeki ini, bahwa jangan akui itu hartamu. Kalau kau akui hartamu, kalau kau itu akui bahwa itu hartamu, maka hartamu akan habis. Misalnya kita mendapat uang yang banyak, kita mendapat uang atau rezeki yang banyak, jangan akui bahwa itu adalah hartamu. Tetapi ketika engkau anggap bahwa pemberian itu dari Tuhan, maka keluarkanlah, maka Allah akan menambah lagi rezekimu. Yakinkan diri kita bahwa sesungguhnya ini adalah rezeki dari Allah, dan keluarkan pula bahwa ini dari Allah, ini hanya titipan Allah. Maka rezeki, disitulah rezeki akan mengalir. Ini adalah praktek, ini adalah amalan. Karena ketika kita memiliki sifat-sifat kikir, meskipun bacaan apapun, sesakti apapun bacaan kita, kalau kita masih tetap bersifat kikir, maka rezeki masih tetap akan tertutup. Karena sesungguhnya rahasia daripada rezeki itu, sebagaimana kalam Allah dan Rasulnya adalah keluarkanlah rezekimu. Bukanlah pikiran dan bukanlah wawasan bahwa sesungguhnya kami menerima ilmu ini, dan akan mengamalkan ilmu ini. Yakinkan bahwa ini dari Allah, ini dari Allah, ini dari Allah. Itu mesti dipraktekkan terus supaya dia meresap ke dalam jiwa bahwa ini dari Allah, ini dari Allah. Kadang ini sudah terbukti nyata hal-hal seperti ini. Inilah daripada rahasia rezeki yang diajarkan mursyid kita. Mursyid kita juga mengajarkan agar kita tidak terjebak di dalam suatu mendewa-dewakan uang, yaitu ketika kita mendapatkan suatu uang, lembaran yang begitu banyak uang, maka sobeklah sedikit supaya kita tidak terikat dengan uang dan tidak diperbudak oleh uang. Siapa yang takut kehilangan uang, siapa yang menjadikan uang sebagai dewanya, maka pada saat itu dia akan diperbudak oleh uang dan dia akan jatuh miskin, karena menjadikan uang sebagai dewanya atau sebagai Tuhannya, pengganti daripada Tuhannya. Tetapi siapa mampu mengendalikan dirinya terhadap uang, maka uang akan tunduk kepadamu dan uang akan mengalir kepadamu. Di situ rahasianya. Jangan mengagung-agungkan uang sehingga kita tidak diperbudak uang, tetapi agungkanlah Allah, maka uang dengan sendirinya akan datang dan mengalir kepada kita. Sebagai pesan berikutnya adalah kami sampaikan kepada para jamaah tauhid hakiki agar sekiranya terbuka hatinya untuk menyumbangkan daripada sebagian daripada hartanya untuk pembangunan daripada pesantren yang telah mendapat izin dari Allah dan Rasulnya. Kami harapkan bahwa sekiranya itu 5 tahun, anggaplah kita ini memiliki niat untuk menyumbang misalnya 5 juta, katakanlah seperti itu tiap dari jamaah. Ya tahun pertama katakanlah 1 juta,
tahun kedua 1 juta lagi berikutnya, tahun ketiga 1 juta berikutnya, tahun keempat 1 juta berikutnya, tahun kelima 1 juta berikutnya. Tetapi ketika rezeki itu datang bertubi-tubi, maka batasan 5 juta itu sesungguhnya bukanlah batasan, bahkan melebihi daripada itu. Bayangkan jika kita gotong royong membantu mursyid tercinta kita, karena amanah ini langsung ditangani oleh mursyid tercinta kita, karena ini adalah rencana yang agung dan sangat besar, dan tidak sembarang-sembarang oleh bisa menangani hal seperti ini. Maka mursyid turun langsung menangani, termasuk menangani masalah penganggarannya. Jangan sampai salah sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Reda dan reda ya Allah wa Rasul, bagaimana mengenai hal yang terikat kepada kita semua, hingga keterikatnya oleh kita semua dalam bentuk ini perhatian yang besar dalam pondok pesantren yang pada saat ini sudah dalam perancangan, dan alhamdulillah sudah berjalan, alhamdulillah rabbil alamin. Dan untuk pembangunannya dan sistem pembelajarannya pun telah masuk dalam konsep yang dimana bertahap dan perlahan-lahan, alhamdulillah rabbil alamin. Pada bangsa tercinta yang saya cintai, terus hal ini didukung dan terus hal ini diriadahkan, sehingga semuanya dalam hajat para jamaah masing-masing dan kabul segala hajatnya, alhamdulillah rabbil alamin. Terutama dalam hajat kita dalam syiar yang besar, yaitu pondok pesantren yang telah dinanti-nantikan, dan itu atas reda dan diizini oleh Allah wa Rasul. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebagai panggilan-panggilan cinta untuk tergugah hati, mari kita bahu-membahu membangun rencana yang mulia ini, yaitu rencana pesantren yang akan dibangun oleh Tauhid Hakiki di suatu tempat di Sungai Ayak, Kalimantan sana. Insya Allah itu akan menjadi berkah untuk kita, untuk mereka yang menyumbang untuk pembangunan daripada pesantren yang rencananya secara bertahap, yaitu 5 tahun insya Allah sudah akan terpakai.